Ya, kita ke informasi lainnya. Pemerintah harus segera menjawab adanya dugaan kenaikan impor produk Israel karena hal ini penting untuk menegaskan posisi Indonesia terkait genosida Zionis Israel di jalur Gaza Palestina. Ya, karena saat ini selain puluhan ribu warga Palestina tewas dibunuh Israel, kondisi warga Palestina yang menjadi pengungsi akibat perang semakin memprihatinkan. Warga Palestina yang bertahan hidup di tengah kehancuran jalur Gaza, kondisinya semakin memprihatinkan. Di kamp pengungsi Jabalia misalnya, warga mengalami krisis air bersih. Tak heran ketika ada truk bantuan yang membawa air, warga Palestina langsung menyerbu untuk antre mendapatkan air. Kemampuan wilayah ini untuk menghasilkan serta menyalurkan air bersih telah hancur, dampak dari perang brutal selama 9 bulan antara Israel dengan Hamas. Selain kesulitan air bersih, warga juga harus berjuang untuk mengatasi teriknya musim panas. Pemandangan serupa juga terlihat di wilayah lain di jalur Gaza, seperti di Khan Yunis. Para pengungsi yang mengalami kekurangan pasokan air bersih juga langsung menyerbu truk bantuan air yang tiba di lokasi pengungsian. Kondisi ini tentunya semakin memperburuk kehidupan yang suram dan meningkatkan risiko kesehatan bagi ratusan ribu warga Palestina yang tidak memiliki tempat tinggal, makanan, dan juga obat-obatan yang layak. Penderitaan warga Palestina tidak hanya terjadi di jalur Gaza. Di tepi barat, komunitas Baduy Palestina yang selama ini bertahan hidup di desa Al-Khair kini menghadapi ancaman ganda, yaitu kekerasan pemukim Israel yang semakin merajalela dan juga pembongkaran yang dilakukan oleh Zionis Israel. Yang pertama datang adalah bulldozer militer Israel yang menghancurkan sejumlah rumah dan kemudian datanglah serangan dari pemukim Israel. Mereka bahkan merusak fasilitas air yang membuat warga Baduy kekurangan air bersih. Zionis Israel sepertinya sengaja melakukan teror dan menduduki wilayah ini untuk mencegah Palestina menjadi negara merdeka. Penderitaan kaum Baduy bukan pertama kalinya. Sejak desa ini didirikan tahun 1950 oleh mereka, kerap terjadi sejumlah teror dari pemukim Israel. Komunitas Baduy sendiri menempati wilayah ini dan membangun desa setelah mereka terusir dari gurun Negev selama perang tahun 1948 yang berujung dengan dibentuknya negara Zionis Israel. Namun Israel terus meneror kaum Baduy dan terus membangun banyak permukiman di seluruh wilayah tersebut. Hal ini dipandang oleh masyarakat internasional sebagai tindakan ilegal dan menjadi hambatan bagi perdamaian. Sementara itu di Tel Aviv, layanan medis Israel menyatakan bahwa setidaknya 1 orang tewas dan sejumlah orang terluka akibat ledakan di sebuah bangunan yang berada di wilayah Shalom Aleichem di dekat gedung konsulat Amerika Serikat. Militer Israel masih menyelidiki ledakan ini dan hanya menyatakan bahwa ledakan disebabkan jatuhnya sasaran udara yang tidak memicu bunyi alarm sirine peringatan. Kubu Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut dan mengklaim serangan drone mereka bisa menembus sistem pertahanan udara Israel.